warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa ihsanih. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali nikmat hingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan berbagai macam amalan-amalan Ramadan lainnya. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa barik yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islam. Saudara-saudaraku sekalian, bulan suci Ramadan ini erat kaitannya dengan ukhuwah atau persatuan umat Islam, di mana pada saat yang sama seluruh umat Muslim di dunia menunaikan ibadah puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita semua bersama-sama merasakan haus, merasakan lapar, merasakan letihnya berpuasa. Kemudian di malam hari kita juga sama-sama berjamaah melakukan sholat wajib, qiyamul lail, tarawih, tahajud dan witir dilaksanakan secara bersama-sama berjamaah. Seluruh umat Islam bersatu di dalam melaksanakan ibadah-ibadah amal ya Allah. Dan tentunya memang seharusnya seperti ini. Ketika di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, persatuan antara umat Islam sudah terbentuk. Ukhuwah Islamiyah yang awalnya dipupuk dari bulan suci Ramadan dengan merasakan rasa yang sama, kemudian berada di dalam barisan shaf sholat yang sama, menjadikan kita umat yang bersatu dan tidak mudah tercerai-berai. Seharusnya seperti itu. Maka beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dalam kaitannya bulan suci Ramadan dengan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah persatuan ini atau ukhuwah ini sesama muslim kita harus saling mengenal dan berinteraksi. Ya, kita sama-sama berpuasa, sama-sama tarawih, merasakan hal yang sama, lapar yang sama, berada dalam barisan yang sama, tapi juga kita harus saling mengenal sesama muslim dan saling membangun interaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah menciptakan kita manusia, ada laki-laki, ada perempuan, dan juga kita dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai macam daerah, supaya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ya. Maka tidak pandang bulu, yang berkuasa semuanya berkuasa, kaya miskin semuanya berkuasa, dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan semuanya sama-sama berpuasa. Waktunya tarawih semuanya tarawih, tahajud, sholat dalam shaf barisan yang sama. Semuanya saling interaksi dan saling mengenal. Itulah intinya persatuan. Ketika sholat jadi imam, siapapun imamnya, dari suku apapun imamnya, yang penting dia lebih fit, lebih faqih, bacaannya lebih bagus, layak jadi imam, semuanya rela, semuanya ridho, dan itulah yang menjadi jamaah yang akan membawa atau menghantarkan nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita saling mengenal, saling berinteraksi di dalam berbagai aktivitas, utamanya di bulan suci Ramadan, karena umat Islam kalau bulan suci Ramadan itu lebih sering bertemu dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kalau di bulan lainnya mungkin ketemunya hanya hari Jumat saja ketika sholat Jumat, tapi di bulan suci Ramadan bisa ketemu ketika sholat tarawih berjamaah tiap hari ketemu, ketika iftar jamaah tiap hari ketemu, ketika qiyamul lail ketemu lagi, apalagi ketika tadarus bersama ketemu lagi, dan semua itu acara-acara ibadah-ibadah seperti itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, setelah saling mengenal dan berinteraksi, sesama muslim juga harus saling memahami dan saling bertoleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11.
Janganlah sebuah kaum merendahkan kaum yang lain, boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Maka kita sama muslim, walaupun sukunya berbeda, bangsanya berbeda, kita perlu saling memahami, saling bertoleransi. Tidak perlu saling merendahkan. Dia mah dari golongan itu begini. Dia mah dari suku itu ternyata begini. Sudah, hilangkan semua perbedaan. Kita pahami, ya. Mau yang puasanya hari Sabtu, mau yang puasanya hari Ahad, masing-masing mereka berpuasa tanggal 1 Ramadan. Tapi puasanya bulan Ramadan, bukan puasa di bulan Rajab. Marah 1 Ramadan, ada yang satu, ada yang lain. Kita toleransi, kita saling memahami. Karena sama-sama puasa, sama-sama beribadah, sama-sama bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka perlu di antara muslim ini supaya terwujud dan terbentuk persatuan ukhuwah Islamiyah yang kokoh, harus adanya saling memahami dan juga saling toleransi. Toleransi di sini kita artinya adalah membiarkan, tidak mempermasalahkan. Itu ada yang tarawih 8 rakaat, nggak apa-apa, kita biarkan. Tidak perlu diusik, tidak perlu ditanya-tanya. Itu kalau ada tarawih 20 rakaat, tidak apa-apa, kita biarkan. Jangan diusik, jangan ditanya-tanya. Karena sejatinya dari kedua itu adalah sama-sama tarawih, sama-sama menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan banyak-banyak ibadah. Kemudian setelah saling memahami dan bertoleransi agar terwujud persatuan ukhuwah yang kokoh adalah yang ketiga, saling bekerja sama dan bersinergi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Maaf, saya ulangi dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Kalau urusannya kebaikan, kalau urusannya sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus saling sinergi, saling kerjasama sesama muslim. Ini ada masjid digunakan untuk tarawih karena jemaahnya banyak, maka tidak cukup. Mau nggak mau kita harus kerjasama. Ada jalan yang perlu ditutup untuk digelar karpet supaya jamaah bisa sholat di situ. Orang yang lewat menghargai orang yang sedang sholat, dan orang yang sedang sholat, walaupun tadi jamaahnya sampai pinggir jalan, menghargai dan menghormati juga para pengguna jalan. Kenapa? Dengan berterima kasih atas kebaikan mereka, atas kerjasama mereka yang rela jalannya ditutup, sholat bisa berjalan dengan lancar. Itu sebagai contoh daripada tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyarankan kepada kita bersama muslim untuk tidak perlu bertikai, tidak perlu bertengkar, tidak perlu saling menyalahkan, saling main hakim sendiri. Karena sesungguhnya itu adalah benih-benih daripada perpecahan. Kalau sudah saling menggunjing sesama muslim, saling bertengkar sesama muslim, tidak akan terwujud persatuan yang kokoh. Justru malah umat Islam yang besar ini akan tercerai-berai menjadi kubu-kubu, menjadi kelompok-kelompok. Dan itulah yang dikehendaki oleh iblis menggoda hati manusia. Dan tentunya kita sebagai umat Rasulullah malu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyerukan persatuan antar umat. Kenapa kita yang mengaku sebagai umatnya justru malah menebar benih-benih perpecahan? Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya bulan suci Ramadan dan juga pentingnya ukhuwah Islamiyah, yang mana ukhuwah itu amat sekali mudah terbentuk di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita harus saling mengenal sesama muslim, kemudian kita saling memahami dan bertoleransi, kemudian kita saling bekerja sama dan bersinergi.
Dengan tiga tahapan itu, niscaya terbentuklah kesatuan ukhuwah Islamiyah yang kokoh sesama umat Islam. Al-afu minkum, saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah, yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah hanya dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.